maksudnya organ itu bukan menteri jabatan publik, menteri BUMN, tapi menteri dalam organ penyebutannya di perlu itu memang disebut menteri. Jadi harus dibedakan antara jabatan publik dan jabatan dalam perusahaan supaya tidak bias yang mulia nanti gugatan itu merupakan tindakan betul pada perusahaan itu kan ke pengadilan perdata atau pengadilan hubungan industrial, bukan kepada bukan keputusan itu. Makanya surat pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri BUMN yang mulia selalu menyatakan Menteri BUMN selaku MPS supaya tidak bias bahwa ini adalah menteri sebagai pejabat menteri. Kemudian terkait dengan dividen dari sebuah BUMN, apakah itu untuk menteri BUMN atau untuk negara ya, dividen dari BUMN itu? Ya, dividen tentu yang mulia untuk negara sebagai pemegang saham, jadi disetorkan ke kas negara. Baik, kemudian terkait dengan nilai saham dari sebuah BUMN, apabila nilai dari saham pada BUMN tersebut naik, apakah bisa dikatakan bahwa pemilik saham itu untung? Ya, jadi yang PP 71 2010 yang merilis saham pemegang modal negara itu disebut sebagai investasi permanen. Jadi yang nilainya sedikit juga. Kalau dulu naik pokoknya sekitar kecuali kehilangan negara mau investasi menjual. Jadi dia tidak naik yang mulia karena makanya disebut sebagai aset permanen karena nilainya memang. Yang kami tanyakan bukan jumlah sahamnya ya, nilai saham. Ya, nilai saham ya. Bukan jumlah saham. Kalau jumlah saham memang tetap, misalnya 1000 lembar ya, mau diapakan tetap 1000 lembar. Namun kan nilai saham ini bisa naik, bisa turun, fluktuatif. Ya. Apakah apabila nilai saham tersebut naik, berarti bisa dikatakan pemerintah untung dalam hal ini sebagai pemilik saham? Makanya yang mulia kita kan baca PP 71 2010, mengapa tidak memasukkan perintah modal negara saham itu ke aset non permanen, tapi dia permanen yang mulia. Jadi negara itu aman yang mulia, mau turun naik, saya pokoknya mencatat segala dia itu. Makanya untung itu di PP 71 2010 menyatakan untuk pernyataan modal negara di BUMN dimasukkan tidak di aset non permanen, tapi di permanen. Nilainya pokoknya saya harus segitu, nggak mau turun naik. Itu untungnya dimasukkannya dia di aset permanen. Gitu ya. Kemudian mohon pendapatnya ya terkait dengan Menteri BUMN yang melakukan merger terhadap BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Contohnya pada tahun 2023 ada Menteri BUMN yang melakukan merger Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta atau PPD kepada Perum Damri dengan tujuan penguatan fokus BUMN. Hal tersebut tertuang dalam PP nomor 30 tahun 2023 tanggal 6 Juli 2023. Kemudian ada lagi terhadap anak perusahaan BUMN. Pada tahun 2021 Menteri BUMN menggabungkan PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, dalam hal ini kewenangan pemerintah ini seperti apa? Kok bisa sampai kepada anak perusahaan maupun BUMN? Ya, itu mengapa terjadi yang mulia seperti juga merger holding tertentu. Disebabkan tadi yang mulia dulu saham negara itu ada, maka kan untuk dikurangi dan ditambah itu harus pakai peraturan pemerintah. Dan nanti perlakuannya menjadi anak perusahaan tidak, maka dikurangi negara itu karena diserahkan ke BUMN induknya, sehingga pengurangan itu mengapa harus campur tangan negara kemudian karena itu lagi tadinya sebelumnya kan ada aset atau saham milik negara yang kemudian diserahkan dikurangi. Nah, pengurangan itu memang harus pakai peraturan pemerintah yang mulia, mau mengurangi mau menambah harus pakai PP. Berarti boleh ya ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN? Ya, jadi itu sebenarnya bukan campur tangan yang mulia, tetapi itu adalah karena adanya pengurangan modal negara di BUMN sebelumnya. Baik, terima kasih. Kemudian mohon pendapatnya, Saudara Lia, apakah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan tadi kan sudah disinggung ya, berwenang melakukan audit ke perusahaan swasta, misalnya ke PT Jarum, swasta, berwenang atau tidak? Swasta tidak. Kenapa alasannya? Ya, karena kan bukan pengelola uang negara dan juga pengelola negara.
melakukan audit ke BUMN atau anak BUMN. Kalau di pasal 69 yang BUMN yang mulia dapat memeriksa, dapat saja. Alasannya bisa dijelaskan? Oh, saya ada pembentuk undang-undang ya, mulia. Tapi menurut saya ya karena tadi karena dia bentukan PT yang mulia, maka kan ada pasal akta publik yang melakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi saudara tidak mengetahui ya alasan kenapa BPK berwenang melakukan audit ke BUMN ataupun anak BUMN ya? Ya dapat memeriksa ya. Jadi pasal 69 undang-undang BUMN. Dapat ya? Pembentuk undang-undang yang memberitahu ya. Baik, kemudian terkait dengan kerugian BUMN, itu menjadi tanggung jawab siapa? BUMN atau pemerintah? Kerugian BUMN lah yang mulia ada pemegang saham bukan negara. Jadi yang seperti itu yang mulia, mengapa ada imbreng pemisahan supaya kerugian itu tidak langsung menjadi kerugian APBN, sehingga dilindungi dengan dipisahkan. Ini dia. Ya, baik. Menurut pendapat ahli sesuai dengan pendapat yang baru saja saudara sampaikan ya, bagaimana pendapat ahli terkait dengan tindakan Komisi 6 DPR RI dan Kementerian BUMN yang bersepakat untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya dengan memberikan suntikan modal melalui skema pemerintahan modal negara senilai 22 triliun. Bahkan suntikan modal tersebut diberikan secara bertahap dari dua APBN pada tahun 2021 dan juga APBN pada tahun 2022. Apa korelasinya? Tadi kan saudara menyampaikan bahwa kerugian BUMN itu merupakan kerugian BUMN, tapi faktanya dalam hal ini justru Kementerian BUMN dan Komisi 6 DPR sepakat untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya. Baik, yang boleh menjadi pertama adalah negara itu di PT BUMN yang mulia kan sebagai pemegang saham. Tidak mungkin kemudian dia menjual sahamnya hanya kita lepas saja saham BUMN saya supaya tadi BUMN Jiwasraya itu selamat, bukan? Karena kan asetnya non permanen yang mulia. Sehingga akhirnya cara untuk meminta tambahan modal itu adalah tentu dia kepada pemegang budget DPR untuk dialokasikan pernyataan modal negara baru ini tambahan tentunya. Kemudian nanti juga tambahan ada modal saham milik negara di Jiwasraya. Nah, jadi mengapa harus begitu? Ya, karena prosedur pemegang saham ya memang mencari uang dialokasikan dahulu baru dipisahkan. Nah, itu mengapa kemudian meminta tambahan alokasi kepada karena itu tanggung jawabnya sebagai pemegang saham yang mulia. Pilihan tanggung jawab pemegang saham adalah dia jual saham negara di situ atau dia kemudian melakukan pernyataan modal atau tambahan pernyataan modal. Itu yang Jadi ahlinya tadi kan saudara menyatakan bahwa tanggung jawab kerugian BUMN itu di BUMN saja, berarti dari situ sampai situ kan? Kenapa menurut pendapat ahli kenapa tidak dipainkan aja PT Asuransi Jiwasraya ini? Kenapa harus menanggung beban APBN sampai 22 triliun? Menurut pendapat ahli seperti itu? ya, kalau saya sih satu yang mulia, kalau saya sebagai ahli tentu setuju aja pastikan aja yang mulia kan lebih gampang jadi tidak imbas ke APBN. Tapi kan yang mulia, saya kan dalam di BUMN yang mulia kan, tapi mungkin pemegang saham punya satu yang mulia, dia kan harus memperhatikan pemegang polis. Jadi kan tidak mungkin kemudian nasabah ya? Ya, nasabahnya yang mulia. Apa karena nasabahnya jumlahnya buahnya? Ya betul, alhamdulillah sama itu. Ya. Dosanya udah kalau nanti maaf ya, politik no? Ya, betul. Ya kan betul tadi yang benar. Jadi gini loh, kalau kali konsisten ya, kali konsisten dengan statement pertama, ngapain deh gitu? Iya betul. Ya udah pilot kan gitu. Jadi sekarang ternyata digelontor ya untuk penyelamatan tadi ya. Jadi dalamnya kalau ini bagaimana? Apakah memang negara dalam ini dapat kemudian melakukan itu penyelamatan? Ya kalau itu kan Atau haknya pemegang saham tadi? Ya, hak pemegang saham itu dengan menambah saham tadi yang mulia. Kalau saya sih pilihannya yang mulia cuma dua, kalau dia konsisten, kita konsisten yang mulia satu, dia jualnya saham dia. Yang kedua, ya tadi seperti yang Pak Diego sampaikan, alihkan aja, beberapa juga menambah beban pemegang saham. Tapi banyak banget. Ya betul yang mulia, dosen-dosen kami ada ya. Dan Jiwasraya kan sudah mulai tahun berapa? Iya, sejak lama.
Ada ya? Oh, silakan. Siap ya. Baik, kemudian mohon pendapatnya ya, saudara ahli ya. Apakah saudara mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dan nomor 62 tahun 2013 di mana dalam putusan tersebut telah menentukan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Ya betul ya. Dan kalau kita baca halaman 53 yang mulia, makanya bacanya jangan cuma bahwa dia uang negara, itu ya mulia. Di situ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun dia Mahkamah berpendapat ini uang negara, tetapi semua pengelolaan dan pengurusan negaranya dengan cara korporasi. Jadi kalau ada masalah apapun korporasi, pada korporasi. Jadi pada masalah-masalah seperti ini pasal 163 Undang-Undang PP sudah menyediakan. Jadi kita harus melihat putusan itu pada keseluruhan supaya tidak menyatakan bahwa hanya menganggap ini keuangan negara, tapi bahwa pernyataan Mahkamah Konstitusi meskipun memang keuangan negara, tetapi perlakuannya adalah menerapkan prinsip good government governance, penyelesaian PT dan seterusnya. Jadi pendapat ahli bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak harus diikuti ya, atau seperti apa? Justru diikuti, tapi kan penerapan masalah apapun hukum di PT, BUMN, BUMD dengan cara undang-undang PT. Kalau kita konsisten membaca seluruh putusan MK. Saudara ahli bisa menjelaskan nggak apakah yang dimaksud rezim keuangan negara itu apa? Kalau keuangan negara itu kan kita di Undang-Undang 17/2003 yang mulia, mulai dari pengelolaannya pasal 6 Undang-Undang 17/2003 ada presiden kuasa ke menteri keuangan, pengelola fiskal, menteri, pimpinan lembaga, pengguna anggaran, kemudian ada gubernur kepala daerah yang dipisahkan, ditransfer uangnya, kemudian pakai uang negara itu pada rezim yang diatur menteri keuangan, uang kas, uang APBN, semua gambarkan uang itu on budget di APBN. Tidak boleh yang off budget, bahkan di luar cara APBN itu tidak boleh, pakai cara perusahaan tidak boleh, pakai cara apapun tidak boleh, harus APBN semuanya. Itulah rezim keuangan negara. Itu dia. Oke, baik. Sekarang mau pendapatnya tadi kan disinggung terkait dengan SEMA nomor 10 tahun 2020 ya, huruf A angka 4. Pengetahuan ahli, ada atau tidak anak perusahaan BUMN di Indonesia ini yang modalnya bukan bersumber dari penyertaan modal dari BUMN atau BUMD? Ya itu tidak ada. Ada ya.